Apa namanya? Nama saya Arif Rahman Pratama. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengikut aksi simpati ke-55. Ya, tujuan lain? Tujuan lain ya untuk menegakkan keadilan di negeri ini agar tidak timpang atau ya begitu. Motivasinya apa tuh? Motivasinya ya membela agama dan Membela agama. iya membela Islam dan Quran. Ya, apakah agama Islam kurang kuat sehingga perlu dibela gitu? Kita perlu membela agama Islam karena kelak Allah akan membela kita. Oh ya, membela agama, membela Allah, membela Quran. Apa Allah perlu dibela gitu? Kita perlu membela Allah. Ya, ada. Perlu. Saya kebetulan saya ateis. Oh iya, Ya, jadi saya tidak harus pikir mengapa manusia harus membela Allah. Allah memang kurang maha kuasa begitu. Barang siapa menolong Allah, maka Allah. Ya, itu kalimatnya penting. Barang siapa menolong Allah. Allah perlu ditolong gitu? Kita perlu menolong Ya, Allah. dia perlu menolong Allah. Jadi Iya. Allah itu tidak maha kuasa. Allah Maha Kuasa. Mengapa Anda harus bisa menolong gitu? Kebetulan saya ateis. Iya. Kebetulan Pak, kita manusia Pak. Oh iya. Iya. Oke. Makasih. Jadi Anda adalah orang-orang yang mau menolong Allah. Iya. Menolong Iya. Pak, tapi Iya. membela. Membela. Oke, makasih. Oke Pak. Oke, satu lagi yang saya ingin tunjukkan, salah satu komentar. Kalau Tuhanmu Yesus tidak perlu dibela, lah ngapain kamu ikuti ajarannya? Ngapain kamu juga balasin komentar tentang Yesus? Goblok Kristen satu ini. Biasanya pemikiran-pemikiran seperti ini muncul dari orang-orang yang hanya mau menghafal tanpa mau memahami isi kitab sucinya. Membela itu ada dua hal. Yang pertama, memberi pertanggungjawaban berdasarkan pada bukti-bukti yang valid atau fakta-fakta yang sudah divalidasi kepada lawan bicaramu atau kepada orang yang mempertanyakan imanmu. Atau yang kedua, karena sudah tidak bisa ada jawaban, sudah tidak ada jawaban lagi, maka cara membela yang kedua ini adalah mengintimidasi lawanmu yang mempertanyakan imanmu. Sekarang pertanyaannya, kalian di bagian mana? Apakah di yang pertama ketika kalian memberikan jawaban yang pasti atau jawaban yang berdasarkan pada bukti-bukti yang valid, atau kalian mengintimidasi lawan untuk memberikan pertanggungjawaban bagi pembelaan kalian terhadap iman kalian? Kalian di bagian yang mana? Kita juga harus bisa membedakan antara membela Tuhan dan membela iman. Membela Tuhan dan membela iman itu dua hal yang berbeda. Kalau kita mengatakan membela Tuhan, itu kemungkinan Tuhannya itu pasti lemah, seperti yang dikatakan oleh orang yang mengaku diri ateis tadi. Kebetulan saya ateis. Oh iya. Ya, jadi saya tidak harus pikir mengapa manusia harus membela Allah. Allah memang kurang maha kuasa begitu. Masa kamu mau menolong Tuhanmu? Apakah Tuhanmu lemah? Apakah Tuhanmu tidak bisa menolong dirinya sendiri? Itu berbeda dengan kalau kalian mengatakan bahwa kalian membela iman. Membela iman artinya begini, kita cukup memberikan jawaban terkait dengan apa yang dipertanyakan soal iman kita. Memberikan jawaban berdasarkan bukti-bukti yang valid, berdasarkan hal-hal yang sudah diteliti dan bisa divalidasi kebenarannya. Itu adalah membela iman. Jadi berbeda ya antara membela Tuhan dengan membela iman. Makanya kalau kita membaca dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah menyuruh manusia untuk menolong dirinya. Karena Tuhan tidak perlu dibela atau ditolong. Tuhan bisa menolong atau membela dirinya sendiri. Kita membaca dalam ayat Alkitab hanya memerintahkan kita untuk memberikan pertanggungjawaban iman kepada orang yang mempertanyakan iman kita. Jadi bukan membela Tuhan ya, bukan menolong Tuhan ya, tapi memberikan pertanggungjawaban iman kepada orang-orang yang mempertanyakan iman kita. Misalnya kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah yang lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh di dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Itu sebabnya kalian tidak pernah melihat orang Kristen mempersekusi atau mengintimidasi orang lain hanya karena orang itu mengkritisi iman Kristen atau menghina iman Kristen. Justru malah sebaliknya, orang-orang yang meyakini bahwa mereka membela Tuhan itu malah menjadi barbar dan suka mengintimidasi, mempersekusi atau bahkan mengkriminalisasikan orang dengan tangan hukum hanya karena orang itu mengkritisi iman mereka atau mungkin kedengarannya seperti menghina iman mereka. Orang-orang seperti ini biasanya beriman buta tanpa mau memahami kebenaran yang sejati berdasarkan pada fakta. Mereka-mereka ini lebih suka dengan dongeng dan meyakininya tanpa mau mempertanyakan apa yang menjadi iman mereka atau mengkritisi iman mereka. Satu hal lagi dalam Yehezkiel 38 ayat 23 mengatakan begini, Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
Kalau kalian memperhatikan ayat ini menyatakan bahwa Tuhan yang benar dan sejati dapat menyatakan kebesaran dan kekudusannya sendiri, dapat membela dirinya sendiri, sekalipun ada orang yang menghinanya tanpa bantuan orang lain. Karena apa? Karena Dia Maha Kuasa. Tugas kita hanya memberitakan atau menyampaikan apa yang menjadi perintahnya atau menjadi firman-Nya. Tapi ya, Tuhan palsu pasti tidak bisa menyatakan kebesaran dan kekudusannya di hadapan banyak orang secara sendiri, secara pribadi. Bahkan Tuhan palsu itu biasanya membutuhkan manusia atau membutuhkan orang lain untuk menolong dirinya ketika dia dihina. Jadi kalau ada Tuhan yang minta umatnya untuk menolong dia supaya suatu saat nanti umatnya bisa ditolong oleh dia, atau membelanya supaya suatu saat nanti dia dapat membela umatnya, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan itu maha kuasa? Apakah Tuhan yang minta ditolong itu maha kuasa? Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang berinkarnasi atau yang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah yang maha kuasa. Tuhan Yesus memberkati.